Oke, sebelum kita masuk ke series MU Career Mode kita, di sini saya minta waktunya dulu sebentar aja untuk saya kembali menyampaikan sesuatu. Jadi untuk video hari ini, video MU Career Mode ini khususnya video babak 16 besar Liga Champions menghadapi Inter Milan. Jadi kita bakal ada laga away di babak 16 besar bentar. Dan ya di video kali ini tuh ada sponsornya, yaitu dari FFG Channel. Jadi ini saya senang banget akhirnya channel ini juga ada sponsornya gitu loh. Jadi artinya kalian udah tau lah sponsor itu artinya apa. Di sini saya pastinya mendapatkan pendapatan dari sponsor tersebut. Sponsor ini FFG Channel, dan dengan adanya pendapatan seperti ini tentunya sangat membantu lah untuk saya bisa istilahnya mengembangkan channel ini. Dan ya ini kita ngomongin masalah pendapatan, masalah uang ya. Jadi uang tentunya sangat dibutuhkan oleh siapapun. Saya nggak mau munafik istilahnya. Tentunya saya butuh uang, dan saya juga butuh uang untuk memperbaiki channel ini. Kalian tahu lah saat ini saya kan cuman mengedit lewat HP doang ya. Saya memang punya konsol memang ya, tapi saya nggak punya laptop yang bisa dipakai untuk mengedit. Ini laptop yang saya gunakan sekarang untuk melihat channelnya FFG Channel ini, itu laptop yang memang sudah sangat lama banget. Bahkan laptop ini dibeli pada waktu saya masih SMP, masih ya umur belasan tahun lah ya, masih ke SMP gitu. Dan ya tentunya nggak bisa lah dipakai buat mengedit. Kalian tahu sendiri lah, pernah saya posting di salah satu sosial media saya, Instagram tepatnya ya. Di situ saya posting mengenai prosesor yang dipakai laptop saya ini, yaitu Intel Centrino. Kalian bayangin aja cuy, Intel Centrino mau dipakai mengedit video yang bisa dibilang size-nya cukup besar, ya nggak bisa lah ya untuk dipakai ngetik aja nih, ngetik Office aja ini seperti Word, Excel itu udah lumayan kesusahan ya, ya. Jadi saya senang banget karena akhirnya channel ini dapat sponsor ya, walaupun bukan sponsor yang bisa dibilang dari brand gede gitu yang banyak banget duit yang bisa masuk, tapi at least udah ada lah orang yang mau istilahnya membantu saya ya, memberikan saya istilahnya pemasukan gitu, pendapatan. Dan ya pastinya saya senang banget dong ya. Jadi ngomongin soal FFG Channel ini, sebenarnya dia itu adalah salah satu channel content creator juga PES 2020 tepatnya. Dia lebih di PES ya, karena belum ada konten FIFA. Mungkin ada konten FIFA tapi nanti di FIFA 21 mungkin. Jadi dia ini content creator PES 2020 yang udah pernah saya perkenalkan sebelumnya, udah beberapa kali. Dan hari ini dia bertindak sebagai sponsor saya, dan tentunya ya saya harus menginfokan kepada subscriber juga, kepada kalian semua, bahwa channel ini udah ada sponsornya. Dan saya menyarankan untuk kalian juga membantu dia. Dia saat ini punya 130 subscribers, dan untuk series yang sedang berjalan di channelnya pun menurut saya cukup bervariasi ya. Jadi di sini ada Inter Master League, ada juga MU Master League juga, dan dia juga sedang memainkan PES Mobile. Ya, jadi ini untuk MU sama Inter sendiri ini cukup menarik, karena untuk saat ini kan di episode hari ini kita bakal dijamu oleh Inter nih di babak 16 besar Liga Champions, dan dia juga punya kedua seriesnya, ada Inter Master League dan juga MU Master League. Kemudian juga dia ada series Timnas Indonesia juga. Kemudian ada dia juga live ya, main game selain sepak bola, yaitu God of War. Kemudian juga dia punya series Real Madrid Master League. Nah, ini juga buat teman-teman semua yang kangen mungkin dengan series Real Madrid Career Mode yang ada di channel ini, karena sekarang kalian tahu sendiri Real Madrid sekarang lagi pending di sini ya, karena saya fokus selesain dulu MU Career Mode. Setelah MU Career Mode kemungkinan baru Real Madrid. Tapi saya udah adain polling tuh di YouTube tab komunitas, siapapun yang menang di situ itu yang bakal saya lanjutkan seriesnya. Dan ya untuk Real Madrid tadi udah saya sebut, dan kemudian ada juga dia main yang sekarang lagi banyak content creator mainkan, yaitu series Euro 2020 di PES 2020. Dan untuk FFG Channel ini sedikit berbeda dia mainnya. Dia kalau selama ini kalian lihat untuk content creator yang lain itu pakainya tim-tim besar seperti kayak saya nih, Portugal, kemudian ada juga content creator yang lain yang pakai Prancis, ada juga yang pakai Spanyol, itu kan tim-tim besar semua tuh, ada yang Jerman juga. Nah, untuk
FFG Channel ini sedikit berbeda, dia pakai Norwegia untuk Euro 2020-nya, series Euro 2020. Jadi menurut saya cukup menarik karena suatu tantangan juga lah untuk seorang content creator pakai tim atau timnas yang bisa dibilang bukan tim besar gitu loh, bukan tim top. Jadi pasti ada tantangan tersendiri, pasti juga lebih sulit juga kan, mengingat pemain-pemainnya bukan pemain-pemain ternama atau bukan pemain-pemain bintang. Dan untuk series Liga Indonesianya juga ada, Liga Shopee 1. Di sini dia main bersama Barito Putra. Jadi untuk teman-teman semua langsung aja mampir ke channelnya FFG Channel, subscribe dia, nonton video-videonya dan juga berikan dia masukan, dan jangan lupa untuk menyalakan bel notifikasinya biar kalian bisa tahu pada saat FFG Channel ini upload video terbaru, kalian bisa tahu dan langsung pertama kali bisa menonton video-videonya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan di video awal kali ini. Terima kasih untuk FFG Channel yang telah membantu channel ini, dan ya tentunya dengan bertambahnya pemasukan seperti ini ya tentunya saya bisa lebih ada duit untuk disisipkan untuk membeli ini. Saya fokus di laptop sih atau PC ya untuk mengedit gitu loh, biar lebih mudah aja gitu mengedit di PC daripada di HP kan. Oke, jadi itu tadi, thank you banget ya untuk FFG Channel. Jangan lupa kalian untuk subscribe aja dia, bantu aja dia dengan cara subscribe dan menonton video-videonya ya. Oke, terima kasih banyak dan kita langsung aja masuk ke series MU Career Mode kita. Selamat menyaksikan. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. Oke, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali bermain Manchester United Career Mode kita di FIFA 20, dan hari ini kita udah memasuki babak 16 besar Liga Champions dan lawan kita di sini adalah Inter Milan atau Internazionale, dan untuk laga pertama ini kita main di kandangnya Inter. Jadi kita away dan kita dulu mengecek dulu ya untuk babak 16 besar ini siapa aja yang bertemu siapa, karena mungkin ada beberapa dari kalian yang lupa dan pengen diingatkan kembali ya. Jadi oke. Untuk babak 16 besar ini adalah pertemuan pertama, ini Inter dengan MU, kemudian ada Leverkusen bertemu dengan Barcelona, kemudian Leipzig berhadapan dengan Real Madrid, kemudian AS Monaco berhadapan dengan FC Bayern, kemudian di sebelah ada Arsenal versus Atletico de Madrid, kemudian Manchester City melawan Piemonte Calcio, big match lagi nih, di atas juga big match, dan ini lagi big match juga ya, Milan versus PSG, kemudian ada Napoli juga versus Liverpool. Jadi sejauh ini nggak ada tim yang bisa dibilang lawannya gampang gitu loh, karena ini AS Monaco juga tim kuat kan di di Liga Prancis, kemudian Leipzig juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh juga di sini lawannya, walaupun yang Leipzig hadapi ini Real Madrid. Leverkusen juga sama, salah satu tim kuat juga di Bundesliga. Kemudian untuk Arsenal kalian bisa lihat ya, Atletico de Madrid tim kuat di La Liga pasti. Kemudian City berhadapan dengan tim top Serie A, Piemonte Calcio, siapa lagi. Kemudian untuk Napoli ya berhadapan dengan Liverpool. Jadi masih belum bisa saya tebak sih hasil-hasil dari babak 16 besar kali ini. Ya, jadi untuk Inter sendiri kita hadir dulu untuk press conference-nya sebelum memulai pertandingan yang sangat-sangat penting untuk MU ini. Oke. Jadi udah sekian lama lah ya kita nggak main di Liga Champions, karena memang jarak antara fase grup dengan pertandingan terakhir fase grup dengan pertandingan babak 16 besar ini cukup jauh, karena ada 1 bulan jeda di situ. Bulan Januari sama sekali nggak ada pertandingan Liga Champions, dan baru kita bermain Liga Champions lagi di bulan Februari, itu pun di pertengahan bulan nih, bukan di awal. Jadi ini udah masuk di babak-babak yang sangat krusial, sistem gugur kan. Jadi ya cuman kita punya dalam menghadapi satu tim itu kita cuman punya 2 kali pertandingan aja, home away. Oke, itu dia tadi, dan tentunya saya lebih ini sih sebenarnya kalau untuk pertandingan
seperti ini saya lebih senang untuk pertandingan pertamanya itu kita away gitu loh. Lebih apa ya, menurut saya lebih enak aja mainnya gitu. Kalau langsung kita home itu berasa ini sih, terbebani saya. Kita merasa terbebani. Oke, dan di sini saya bakal kasih Timo Werner untuk sebagai striker. Bentar kita atur dulu line up-nya. Oke, dan seperti ini aja mungkin untuk line up-nya hari ini. Kalian bisa lihat Rashford, Timo Werner, Paul Dybala. Untuk gelandang kita siapa lagi? Kalau bukan Frankie De Jong, Bruno Fernandes dan Scott McTominay. Kembali saya kasih kesempatan untuk bermain di pertandingan hari ini. Kemudian untuk center back saya pasang dulu Jonathan Tah berduet dengan Davinson Sanchez. Untuk right back Aaron Bissaka, left back Luke Shaw, dan untuk kiper saya kasih David De Gea karena seperti yang kalian bilang bahwa Bang David De Gea itu punya pengalaman lebih di Liga Champions, jadi ya mungkin di Liga Champions kita lebih maksimal David De Gea aja. Oke, dan kita mungkin langsung gas aja ke pertandingan ya. Let's go. Oke, dan ini dia. Ya, markas dari Inter Milan keren banget. San Siro, oke. Walaupun sebenarnya harusnya namanya bukan San Siro sih, tapi sebenarnya sama aja sih. Cuman biasanya fans dari Inter lebih sering menyebutnya dengan apa namanya? Lupa lagi namanya. Aduh, pokoknya apa tuh? Lupa. Nama stadiumnya ya. Tapi sebenarnya sama sih, San Siro. Ya, line up dari Inter Milan nih. Icardi, mereka pakai dua penyerang. Ini menegangkan banget. Kalau nggak salah baru ya, ini pertama kali MU ketemu dengan Inter nih di Liga Champions babak 16 besar sih. Ya sih, sejauh ini kayaknya baru. Kalau nggak salah juga kita nggak pernah segrup ya dengan Inter di musim kedua kita yang pada saat menghadapi yang saat kita masuk di Liga Champions. Karena sejauh kita menggunakan Manchester United, kita baru yang kedua kalinya nih masuk di Liga Champions. Jadi 2 kali Europa League, 2 kali Champions League. Marcus Rashford sekarang. Oke. Ke Timo Werner. Nice, Timo. Bruno Fernandes. Wah, oke. Richarlison. Oke, Inter lebih menyerang sekarang, dan sekarang counter attack dicoba oleh pemain-pemain MU. Paul Dybala sekarang, oke, ditarik-tarik tadi. Timo Werner kasih ke Frankie De Jong. Langsung terubul aja ke Marcus Rashford, come on. Marcus Rashford. Coba placing, Marcus Rashford. 1-0 untuk Manchester United. Aduh gila, kita mencuri gol, 1 gol di markas Inter. Ini suatu
Suatu keuntungan besar untuk MU. Oke, tendangan placingnya kali ini berjalan dengan mulus, masuk ke gawang Inter. Ya, serangan pertama kita langsung membuahkan hasil sih. Berkat umpan dari Frenkie de Jong juga tadi. Dan gol ketiga Marcus Rashford di Liga Champions sejauh ini. Oke, tapi jangan senang dulu. Ini masih panjang durasi pertandingannya. Marcus Rashford, come on. Lagi-lagi Rashford. Ayo. Tentunya nggak bisa dibody dengan mudah Rashford dong. Waduh. Oke, masih didapatkan oleh pemain-pemain MU bolanya. Frenkie de Jong dicoba juga syuting. Tapi kali ini masih terlalu tinggi ya. Placing sih saya coba tadi. Oke, Livakovic kasih ke F de Jong. Fernandes. Timo Werner. Kasih ke Bruno tuh. Bruno Fernandes. Zobnin. Oke, Cisigankov ya. Waduh. Scott McTominay sekarang. Bruno Fernandes. Timo Werner. Nah, terbuka lagi kan. Bruno Fernandes, no. Masih bisa oleh kiper Inter ditepis ya. Oke, balik ke belakang dulu. Lebih santai aja MU. Come on. Masih ke belakang, Davinson Sanchez. Nice. Marcus Rashford. Masih ke tengah aja tuh. Luke Shaw. Wah, di blok tadi sama Bruno. Aduh, Bruno. Padahal bisa gol sih tadi tuh. Nah, lagi-lagi pemain United sejauh ini menguasai jalannya pertandingan sih. Nah, Bruno Fernandes lagi. Astaga. Udah berapa save nih kiper dari Inter? Wah, Davinson Sanchez, nice. F de Jong. Walah. Oke, McTominay. Lagi-lagi bola dikuasai oleh pemain MU. Waduh. Icardi. Draxler. Oke, Draxler di sini ternyata. Kalau di Dortmund kita dia kayaknya di FC Bayern sih. Kalau di series Dortmund karena kita. Oke. Jonathan Tah, nice block. Luke Shaw. Scott McTominay. Timo Werner kasih aja ke Bruno Fernandes tuh. Tominay, oke, bagus banget permainannya. Frenkie de Jong. Coba kasih ke tengah. Alah. Wan Bissaka, nice. Wah, penalti sih. Oke. Godin melakukan pelanggaran di menit-menit akhir sebelum babak pertama selesai. Oke, siapa nih eksekusi Timo Werner kali ya? Karena dia top scorer di Premier di ini juga di mana? Liga Champions. Ya, saya kasih ke Timo aja. Timo. Oke, saya coba kiri bawah nih. Timo Werner. Wah.
Bisa juga kena tiang. Padahal udah nggak dibaca sama kiper sih tadi tuh. Dan itu dia halftime. Aduh. Gagal lagi Son kita. Astaga. Oke, Barcelona sekarang unggul 1-0 sementara dari Leverkusen ya. Sama sih, kita juga unggul. Posisinya Barcelona juga sama, lagi away dia. Oke, lagi-lagi peluang penalti gagal dimaksimalkan dengan baik oleh MU. Oke, Wan-Bissaka. Balik aja ke belakang dulu. Offside itu. Enggak loh. Waduh. Astaga, Ruben. Draxler. Nice, Frenkie de Jong. Sekali lagi Paul Dybala, mantap banget. Paul Dybala. Timo, astaga. Icardi. De Jong. Nice. Paul Dybala nih. Paul Dybala. Yes, Paulo Dybala. 2-0 untuk Manchester United. Aduh, seharusnya kita udah bisa lebih sih. Kalian bisa lihat tadi. Ya itu di placing sih baru bisa masuk. Jadi 2 gol kita berasal dari tendangan placing sih. Good job Dybala. Ini gol ke berapanya nih? Gol ke-1 ya. Oke, gol pertamanya di Liga Champions. (2-0) sekarang, angka yang cukup memuaskan untuk MU. Marcus Rashford. Timo. Walah. Kenapa tuh offset lagi? Oh iya, offset sih. Wan-Bissaka kasih ke De Jong. Astaga. Tominay, Bruno Fernandes tuh. Oke, Bruno Fernandes, masih Bruno Fernandes. Luke Shaw di crossing, Timo. Aduh. Timo Werner hampir aja. Wan-Bissaka. Ya, Scott McTominay mainnya udah cukup bagus ya hari ini. Scott McTominay dicoba syuting. Oh, Scott McTominay membuat MU sekarang unggul 3-0 atas Inter. Waduh, gokil sih, 3-0 di markasnya Inter. Itu tendangannya udah ketepis loh tadi, tapi tetap aja masuk cuy. Nah, yes, 3-0. Wah, modal besar banget kita. Nanti dibawa ke Old Trafford di leg kedua. Dan ini anyway masih bisa nambah sih. Oke, Draxler. Kalau permainannya Inter masih kayak gini aja, ini masih bisa nambah. Aduh. Oke, David De Gea. Out kah? Jonathan Tah.
Bodinya Jonathan Tah bagus banget sih. Cocok banget untuk seorang center back. Oke. Nice. Oh, Paul Dybala lagi-lagi. Bisakah mencetak brace Paul Dybala? Kasih aja ke... Yes! Sempurna sekali, Bung. 4-0. Bruno Fernandes. Dybala, Pak. Dia memberikan umpan ke Bruno Fernandes tuh. Mantap banget kan. 4-0 ini. Gila, saya nggak nyangka bisa menang sebesar ini sih. Oke, gol keberapanya Bruno nih? 3 ya, gol ketiga. Dan kita mungkin udah saat mengganti pemain, udah menit ke-71 juga. Nah, di sini saya tarik dulu untuk Luke Shaw. Saya tarik dengan Diego Dalot, pemain defending kita. Kemudian untuk mungkin kedua, bentar. Mungkin saya ganti di Rashford aja kali dulu ya, dengan Daniel James. Kemudian Wan-Bissaka ini sih saya masukkan Gomez aja sih, gantiin De Jong dulu. Oke. Kita tarik pemain inti kita aja dulu. Oke, Melendo. Kimmich mungkin main di leg kedua nanti. Draxler. Oke. Tominay. Bruno Fernandes. Waduh. Kepleset tadi pemain dari... Aduh, wah, Tim Werner kenapa jadi... peluang banget tadi untuk dibalas sih sebenarnya. Tim Werner kenapa jadi... Nice. Paul Dybala, brace dong. Oh, damn. Nggak gol, cuy. Tipis. Tipis itu. Oke. Wan-Bissaka, nice. Lagi-lagi pemain MU. Masih, aduh. Nah, Timo. Daniel James, oke, nice banget Daniel James. Astaga. Livakovic, Ruben, Richarlison. Oh, Dybala bagus banget. Dybala bagus banget mainnya hari ini. Oke, Bruno Fernandes. Tim Werner. Oke. Jadi Gomez. Alah, Gomez. Lagi-lagi bola dikuasai pemain-pemain. Aduh. Richarlison. Ayo dong, 5-0 ini. Harus 5-0. Oke, Jonathan Tah. Wah. No, David De Gea, yes. Untung aja Pak di save. Oh, save-nya luar biasa bagus David De Gea. Oke, Dalot. Walah. Oh, David De Gea, nice. Jonathan Tah buang. Aduh. Untung aja cuy. Alah, masih di tangan di kaki pemain Inter nih bolanya. Daniel James. Dan itu dia full time whistle. Yes. 4-0 ya. Cukup besar sih. Udah cukup besar sebenarnya. Kemenangan kita di kandang Inter.
Kemenangan yang patut dirayakan sebenarnya nih. Kita mengantongi gol away 4 gol. Waduh. Ini tadi kalian bisa lihat ya, Marcus Rashford gol pertamanya. Blessing di pojok situ. Ya, dan kita lihat dulu untuk match fact-nya. Kita punya 13 shot, 8 on target. Sementara untuk Inter sendiri punya 3 shot, 2 on target. Possession sendiri dipegang oleh MU. Jelas saja udah kelihatan tadi dari segi penguasaan bola memang. Kita punya 59% dan kita hadir dulu untuk bentar, kita cek dulu ratingnya ya. Bruno Fernandes dapat rating tertinggi 9,6, sementara De Jong 9,2. De Jong sih yang tertinggi juga, kemudian Dybala 9,6. Marcus Rashford 9,0 dan ya selebihnya McTominay juga mantap banget. Ya jadi dia udah kembali istilahnya, kemarin kan beberapa pertandingan terakhir itu dia sempat ngedrop ya performanya dan sekarang udah membaik menurut saya. Dan kita lihat oke, Barcelona unggul 2-0 atas Leverkusen. Dan kita hadir dulu post match interviewnya dan kita bakal cek entar dulu siapa aja nih yang menang di leg pertama. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Oke, impresif memang ya. Saya sama sekali nggak nyangka karena kemarin di pertandingan-pertandingan sebelumnya ini apa ya, kita termasuk buruk mainnya bisa dibilang. Justru malah lawan tim-tim kecil agak gimana ya, kesulitan banget gitu loh. Kayak Clement Lenglet ya, karena competition is good aja, kita jawab itu aja ya untuk moral. Tapi mungkin next dia bakal main sih di leg kedua bersama Tuanzebe. Tapi saya lebih ini sih, lebih apa ya, dari segi pengalaman saya pakai memasukkan Jonathan Tah dengan Davinson Sanchez, mereka lebih oke sih dibanding duetnya Tuanzebe dengan Clement Lenglet sih. Apa mungkin karena ini ya? Apa mungkin karena Tuanzebe itu istilahnya beda cukup jauh rating dibanding Clement Lenglet. Clement Lenglet ya bacanya, bukan Lenglet, Lenglet. Itu salah satu dari kalian yang pernah bilang, "Bang, bacanya Clement Lenglet." Oke, untuk Premier League sendiri ini kalian bisa lihat ya, masih sangat ketat untuk posisi pertamanya, kedua, ketiga itu ketat banget. Nah ini dia untuk hasil dari babak 16 besar. Oh, baru 2 pertandingan sih. Ini pertandingan Leipzig sama Madrid belum dilaksanakan. Monaco juga sama dan di sebelah juga sama nih, baru 2 ya. Jadi baru 2 dan kemenangan sementara oleh Barcelona dan juga Manchester United. Ya jadi ini saya barangkali misalnya kalau kita lolos di babak 8 besar kemungkinan ketemu sama Barca sih, dan ya ajang balas dendam gitu loh. Karena Barca yang membuat kita gugur kemarin di babak 8 besar kan di musim kedua kita itu. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.